rekor ya. Merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu semua di siang hari ini. Mohon maaf nih, saya juga sedang di rumah, jadi suasananya banyak anak-anak. Kalau ada suara-suara yang lain juga mohon maaf ya. Kita hari-hari kumpul keluarga, nggak mungkin juga diusir dari rumah ya. Jadi nikmatin aja lah suasananya. Iya, hari ini kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan tugas yang hari kemarin dengan tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan di hari ini ya. Tugas hari kemarin itu mengenai apa ya? AKM ya. Soal AKM dan survei karakter. Nih Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah kan ya mendapatkan materi tentang soal AKM dan survei karakter? Sudah pernah ya? Belum, Bu. Belum. Di pendalaman materi kemarin? Belum apa lupa lagi nih? Belum. Belum. Kalau materi aja ya. Kalau soal belum materi belum udah. Ibu. Oh belum Iya, ya. asli. Iya. Ya kalau belum nanti kita ulas sedikit. Saya pikir semua yang ada di Lokakarya ini memang sudah diberikan materinya di pendalaman. Jadi tugas saya ini sebenarnya cuman ini aja membimbing proses penugasan di Lokakarya gitu ya. Karena kalau di Lokakarya sama pendalaman materi sebenarnya kalau di Lokakarya kita nggak ada materi lagi sebenarnya ya. Tapi kalau kita ulas sedikit juga tidak apa-apa. Kalau memang belum, secara garis besar aja ya. Tapi kalau pelaksanaan AKM di sekolah sudah belum Bapak Ibu? Sudah Sudah, tahun kemarin. ya. Nah, sekali. Kan, kalau sudah kan sudah ada bayangan ya soal AKM sama survei karakter itu seperti apa. Oke, Pak Nablur, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita ke lain-lain? Nggak ada, Bu. Aman Nggak ada. sejauh ini. Lagi di mana nih? Lagi di luar Lagi di kayaknya. Ciamis, Bu, menuju Pangandaran. Oh, Masya Allah. Mau berlibur nih apa mudik? Masya Allah, iya nih. Kebetulan, Bu. Oh iya, ya Wilujeng. Ya, Ya, Bu. mangga Wilujeng. Iya, izin share screen. Oke, saya sedikit mengenalkan tentang AKM, karena kalau mau benar-benar ini sebenarnya panjang gitu ya slide-nya. Nah, apa itu AKM ya? Asesmen kompetensi minimal sama survei karakter. Nah, Bapak Ibu saya yakin sudah pelaksananya sudah dimulai di sekolah masing-masing ya dari tahun kemarin. Biasanya ini ditujukan untuk kelas 5. Kelas 5, kelas 8, sama kelas 9 ya. Oke, nah AKM ini memang menjadi apa ya? Sebenarnya bukan pengganti ujian nasional juga gitu ya. Karena kalau ujian nasional itu dilaksanakan untuk menilai individu, kalau AKM ini tidak kan ya, tujuannya bukan untuk menilai individu, tapi justru lebih kepada mutu pembelajaran sekolah ya. Jadi menilai sekolah sebenarnya. Jadi mungkin kalau boleh kita bilang ujian nasional memang dihilangkan, tapi tidak kemudian AKM menjadi pengganti juga tidak gitu ya. Oke. Nah, soal AKM ini, nah menurut Bapak Ibu, ini apakah soal-soal yang diawali dengan stimulus? Nah, yang sudah Bapak Ibu ini ya ketahui. Apakah selalu ada stimulus dalam soal AKM? Ada. Ya, selalu ada stimulus. Mirip-mirip dengan soal hot, atau memang hampir semua AKM itu ya soal hot. Yes, ya, selalu ada stimulus dalam soal AKM. Kemudian, apakah soal AKM itu adalah soal yang identik dengan soal hot? Nah, baru aja kita sampaikan.
Ya, Buat semua, Bu. yes, ya. Semuanya pasti soal hot kalau yang diberikan di AKM itu. Kemudian, apakah soal hot itu identik dengan soal dengan kategori sulit? Ya apa enggak? Kadang-kadang Bu. Tidak. Tidak selalu sih, Semuanya. Bu. Tidak. Tidak selalu. Jawabannya nggak ada Tidak. kadang-kadang. Jawabannya nggak ada Tidak. kadang-kadang. No, ya, Tidak. Ya, betul. tidak ya. Tidak. Apalagi untuk tingkat dasar itu sebenarnya enggak lah ya. Oke, ya. Jadi satu lagi nih, apakah soal AKM itu adalah soal yang berbasis mata pelajaran? Ya, apa tidak? Tidak. Iya. Tidak. Ada yang iya, ada yang tidak. Tidak. Oh. No, gitu ya. Jadi tidak berbasis mata pelajaran, ya. Soal AKM ini berbasis literasi. Jadi bisa menggabungkan berbagai mata pelajaran, ya. Yang pasti di dalamnya itu ada literasi, ya. Kemampuan literasi anak itu sebenarnya yang diuji, ya, untuk mata pelajaran apa saja. Oke, nah kita tanya Pak Nadim nih, apa itu AKM dan survei karakter? Oke, jadi AKM itu atau dia kepanjangan dari asesmen kompetensi minimum. Yes. Ini ya. Kata minimum ini katanya mengacu kepada bahwa tidak semua konten di dalam kurikulum itu akan diukur di dalam AKM. Tadi ya, karena dia tidak mengacu kepada mata pelajaran, ya, dan tidak mengacu kepada KI, KD, gitu ya, kemudian IPK dan seterusnya. Makanya dia sebenarnya lebih bebas ya untuk kita buat, kita terjemahkan. Artinya tidak semua indikator pembelajaran yang ada pada mata pelajaran, semua mata pelajaran yang kita ajarkan, itu tidak harus muncul. Kita bisa mengambil perwakilan aja, gitu ya, kira-kira apa yang mau diujikan kepada siswa. Nah, AKM ini akan mengukur keterampilan dasar, literasi, dan numerasi. Ya, jadi ada literasi, ada numerasi. Dari namanya aja kita udah bisa menebak ya, literasi itu apa, numerasi apa. Literate sama nomor ya identik dengan nomor ya, matematika pastinya ya. Jadi kemampuan bernalar itu literasi, kemudian angka ya, numerasi. Kemudian AKM itu berbentuk survei dengan sampel kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, ini sekali lagi yang harus digarisbawahi bahwa ini tidak melaporkan capaian individu siswa. Ya. Namun ini melaporkan agregatnya aja. Ya, agregatnya fokusnya kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu dan bukan untuk mengcompare atau membandingkan antar kelompok gitu ya. Katanya sih untuk melihat kualitas pendidikan nasional, ya. Tapi nanti tetap dilihatnya kan berdasarkan capaian pada setiap sekolah, ya. Sekolah A sekian, sekolah B sekian, mungkin tetap ujung-ujungnya mengcompare. Misalnya yang daerah Jawa Barat hasilnya gimana kalau dibandingkan dengan misal Papua, ya. Ujung-ujungnya ya kita membandingkan sebenarnya ya, walaupun tadi tujuannya bukan untuk membandingkan antar kelompok, ya. Oke. Nah, ini asesmen ini kompetensi yang benar-benar minimum. Nah, untuk memetakan sekolah dan daerah berdasarkan kompetensi minimum. Minimum ini mengacu kepada tadi, tidak semua konten dalam kurikulum ini harus keluar, ya. Kemudian, ya tadi sudah ya, dia mengukur kemampuan dasar literasi dan numerasi. Nah, AKM nasional ini tadi hanya untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tapi kalau AKM kelas, ini bisa dilaksanakan oleh guru di kelasnya masing-masing, gitu ya. Nah, ini biasanya dilaksanakan di kelas 2, 4, 6, 7, dan 10. Ya. Oke, ini tujuan dari AKM, ini untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran,
dan hasil belajar peserta didik. Kemudian untuk mengetahui capaian kompetensi secara mendasar dari siswa sesuai yang diharapkan. Nah, ya, UN dihapuskan, katanya muncullah AN, asesmen nasional. Ya, dalam asesmen nasional itu ada AKM. Ya, karena asesmen nasional tidak hanya AKM. Instrumennya ada 3, yaitu tadi literasi, ya, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Yang diberikan kepada siswa biasanya yang ini, yang 2 ini. Literasi dengan survei karakter. Ya, literasi numerasi itulah AKM. Kemudian kalau yang survei lingkungan belajar biasanya ini untuk guru dan sekolah. Oke, nah literasi dan survei karakter. Nah, ini katanya diterjemahkan dalam aksi, ya. Kemudian AKM atau aksi ini tidak berbasis mapel, namun bisa dibuat tiap mapel. Agar setiap guru mapel terbiasa dalam KBM dan pembuatan soal. Ya, jadi walaupun tidak berbasis mapel, Bapak Ibu sebenarnya tetap bisa membuat untuk setiap mapel, gitu ya. Hanya sebagai latihan saja, gitu ya, supaya Bapak Ibu gurunya juga terbiasa dalam membuat soal seperti soal AKM, gitu ya. Kemudian terbiasa menerapkannya dalam proses belajar mengajar. Oke ya, jadi konten mata pelajaran ini ya, konten membangun kompetensi. Intinya adalah dalam hal ini kompetensi mendasar untuk semua mata pelajaran itu adalah literasi membaca dan numerasi. Jadi ini memang ada dalam setiap mata pelajaran apapun, ya, baik itu mata pelajaran umum maupun keagamaan tetap ada, gitu ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk murid dia akan mendapatkan AKM literasi numerasi, gitu ya, dengan survei karakter. Untuk apa AKM literasi numerasi ini? Tujuannya untuk mengetahui hasil belajar secara kognitif. Tapi tadi sekali lagi bukan untuk mengukur kualitas individu, tapi lebih kepada kualitas sekolah, ya. Sementara survei karakter itu ditujukan untuk ini, mengetahui hasil belajar sosial emosional, gitu ya. Nah, kalau survei lingkungan belajar, ini biasanya untuk mengetahui karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, ini diberikan untuk guru dan kepala sekolah, ya. Nah, jadi yang diuji bukan hanya gurunya aja, ya, pada AKM ini. Jadi termasuk guru dan kepala sekolah juga akan diuji juga, gitu ya. Oke, ini mah ya diulang-ulang sebenarnya ya. Nah, kita langsung aja ke beberapa ini ya. Nah, asesmen kompetensi minimum ini yang pertama dia akan jadi kontennya ada literasi, ada numerasi, gitu ya. Untuk numerasi sendiri ya ini kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Ya, ya biasanya bisa di. Nah, kalau ini harusnya yang literasi ini hilang ya. Oke, jadi yang ini adalah yang literasi, ini yang numerasi, ya. Terhapus kayaknya. Nah, bentuk soal dari KM ini bisa berupa pilihan ganda dengan satu jawaban yang benar saja. Jadi Bapak Ibu boleh membuat bentuk soalnya ini berupa PG dengan satu jawaban yang benar atau pilihan ganda kompleks. Nah, kalau pilihan ganda kompleks ini jawaban benarnya lebih dari satu, ya. Atau bisa juga misalnya dengan soal benar salah, ya tidak, atau menjodohkan, gitu ya. Bisa juga membuat dengan soal berupa isian singkat, ya boleh jawabannya berupa angka atau nama benda yang memang fix, gitu ya. Atau soal non objektif yang isiannya berupa esai, ya. Jadi
Jadi bentuk soalnya bisa beragam, ya. Oke, nah ini uraian yang tadi. Nah, secara distribusi soal AKM ini, ya, yang memang sudah diujikan, gitu ya. Ini soal AKM ini akan mengandung soal pilihan ganda yang satu jawaban yang benarnya ini sekitar 20%. Ini AKM nasional, ya. Kemudian pilihan ganda kompleksnya itu ada 60%. Banyak ya, paling banyak. Kemudian menjodohkan itu 10%. Kemudian isian singkatnya 5% dan non objektifnya atau esai berupa uraian itu 5%. Jadi kalau Bapak Ibu mau meniru soal AKM nasional, maka distribusinya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini saran kalau Bapak Ibu mau melaksanakan AKM di kelasnya masing-masing sesuai mapel, maka Bapak Ibu boleh membuat distribusi soal seperti halnya ini. Jadi PG dengan satu jawaban benar itu boleh ada 20%, pilihan ganda kompleksnya 40%, boleh campuran ini ya, memberi tanda checklist dalam kotak atau memberi pernyataan yang dijawabnya ya atau tidak atau benar atau salah, atau yang jawabannya lebih dari satu, ya. Kemudian menjodohkan ini ada 10%, isian singkat yang jawabannya sudah fix itu 5% dan non objektifnya ada 25%, ya. Oke, strategi pembelajaran literasi membaca. Jadi literasi membaca itu ada dua. Ya, kalau kita mau memberikan stimulus itu bisa dua macam. Yang pertama ada teks informasi. Berarti yang ini adalah non fiksi. Biasanya menggunakan informasi misalnya dari koran, majalah, atau website ya. Sementara yang kedua ini berupa teks fiksi ya. Apakah novel atau potongan cerpen atau apa gitu ya. Tapi sama-sama untuk menguji kemampuan literasi ya. Nah, soal AKM literasi membaca ini ya untuk mengukur kemampuan mengungkap kembali informasi, mengembangkan interpretasi, dan merefleksi serta mengevaluasi teks. Biasanya 3 tujuan ini yang kemudian kita arahkan ketika siswa-siswa kita diuji dengan soal AKM literasi atau membaca. Ya. Misalnya seperti ini ya. Ini misalnya disajikan teks sastra ya, berupa stimulus bacaan. Ini untuk mengajak peserta didik menikmati cerita dan melakukan perenungan tentang permasalahan kehidupan yang ada di dalam teks. Ya, misalnya tentang maling kundang. Ya, ini stimulusnya bisa cerita rakyat, legenda, fable, gitu ya, mitos dan seterusnya. Atau ya kalau yang ini berarti fiksi kan ya. Nah, yang ini yang non fiksi. Ini mengajak peserta didik untuk menambah wawasan berdasarkan data faktual dan peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Nah, ini stimulus bacaannya bisa dari iklan, pengumuman, berita, artikel, pokoknya yang non-fiksi aja ya. Bisa kita ambil dari koran. Sekarang kan koran juga udah online ya. Sindo, Kompas gitu ya. Semuanya sudah online gitu ya. Bisa kita ambil dari sumber-sumber tersebut dan kita manfaatkan untuk membuat ini ya, soal AKM literasi. Nah, kita coba lihat beberapa contoh soal AKM literasi. Misalnya ini ya, Bapak Ibu, disajikan stimulus seperti ini. Kemudian ini adalah soalnya. Ya. Soalnya dari satu stimulus bacaan ini bisa menyajikan beberapa soal yang berkaitan gitu ya dari sumber yang satu sumber ini. Nah, misalnya ya Bapak Ibu boleh baca soalnya. Sebentar. Ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Ketika di tengah perjalanan mereka terlibat dalam suatu perdebatan.
Ini teh untuk kelas 5 ya, AKM untuk kelas 5. Mereka terlibat dalam suatu perdebatan, pertengkaran itu terjadi sampai salah satu dari mereka menampar yang lain, bla 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 gitu ya. Kemudian pertanyaannya yang nomor 1, tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks. Apakah ataukah tidak. Jadi ini teh benar atau tidak gitu ya. Sesuai atau tidak. Pernyataan yang pertama, perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Ini kan harus baca dulu ya Bapak Ibu untuk bisa jawab sesuai atau tidak. Kemudian kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah dan seterusnya. Ya, intinya bahwa ini akan bisa terjawab ketika si siswa tadi memiliki kemampuan literasi yang baik. Tidak asal baca. Coba Bapak Ibu baca ya. Bapak Ibu aja baca belum tentu bisa langsung bisa jawab ini. Kalau bacanya selintas gitu ya. Jadi kemampuan literasi itu ya memang bukan hanya kemampuan membaca, termasuk kemampuan menyimpulkan, menganalisis gitu ya, memaknai bacaan. Ya, memaknai bacaan. Ini kan nggak ada padang pasirnya nggak sih? Saya juga udah baca, udah lupa lagi ya. Ada padang pasirnya nggak sih? Ada. Ada nggak Bu? Di atas hamparan pasir. Oh, ada. Ada 2 orang sahabat melakukan ketika Di paragraf pertama ada. Pasir. Ada, Bu. Ada ya. Oke lah, nanti Bapak Ibu boleh menguji diri sendiri ya. Bisa. Oke, yang keduanya ya, ini soal yang kedua. Jadi boleh seperti ini, sesuai tidak sesuai, ya. Kemudian tipe soal yang keduanya, pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari situ. Ya, bisa membuat kesimpulan. Berarti kan sama. Ketika siswa mampu membuat kesimpulan, berarti dia sudah membaca tuntas ya dan bisa memaknai apa isi teks. Apa isi teks. Kemudian kalau yang ini beda lagi, ini stimulusnya yang keluar tapi dihubungkan dengan isi teks. Cermati pantun berikut. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan. Maaf itu di unmute dulu Bu. Kenapa? Di unmute mau dulu di-unmute suaranya. dulu, boleh. Enggak. Iya. Suaranya Ya, udah. di mute dulu ya. Saya mute all dulu. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu ini kurang lebih contoh soal AKM literasi ya. Terbayang ya Bapak Ibu gimana mau membuatnya? Kalau guru bahasa Indonesia ini pasti pinter banget ya bikin yang seperti ini. Bapak Ibu yang suka ngajar apa itu namanya? Tematik ya. Nah, pasti udah pinter lah bikin-bikin yang seperti ini. Nah, yang berikutnya untuk literasi numerasi. Jadi ada literasi membaca, ini literasi numerasi. Nah, kalau literasi numerasi ya tadi, dia untuk menguji operasi dan perhitungan, bilangan, kemudian geometri dan pengukuran. Ya, jadi ini lebih ke matematika. Tapi biasanya juga ya tetap dihubungkan dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Juga untuk pengolahan data, tabel, bagan, dan seterusnya. Ini contoh soal AKM literasi numerasi. Nah, perhatikan gambar kartu-kartu berisi bilangan di bawah ini. Ya, ada gambar-gambar seperti ini. Kemudian pertanyaannya, Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Kartu-kartu apa saja yang dapat diambil oleh Desi? Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Nah, ini kan perlu literasi matematika. Mungkin anak yang nggak paham, nggak ngerti apa itu kata kuncinya kan ini. Yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5. Nah, Bapak Ibu paham nggak? Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Tuh udah ada jawabannya ya. Jadi yang angka 371. satuan, angka satuan itu apa?
Tiga angka yang paling Yang paling yang paling belakang, kanan. Bu. Paling Satuan ya. belakang, satuan. Satuan. paling kecil. Ya, yang paling Berat- belakang. Berarti Oke. 254 Berarti yang dan ini kan? 371. Ini sama yang Jargon 371. yang trapesium. merah ya. Oke, Yang merah. berarti ini sama ini, B sama C. Nah, kalau anaknya nggak ngerti kan itu loading dulu. Maksudnya pertanyaannya apa? Maksudnya pertanyaannya apa? Tapi ini tuh sulit nggak Bapak Ibu? Enggak sih Bu, ini menurut saya hanya jebakan saja sih. Iya. Butuh kecermatan, Bu. Soal Iya, jebakan tapi ini kan sebenarnya nggak sulit kan ya? tidak. Iya, artinya bahwa mereka diajak untuk berpikir dulu, berproses gitu ya. Nggak sulit sebenarnya. Cuman tadi mereka harus paham apa itu nilai angka satuan. Dan ini pasti udah dipelajari oleh semua anak ya. Kan ada anak yang ngeh, ada yang enggak ya. Nah, ini kecerdasan literasi numerasi. Ya, kecerdasan literasi numerasi. Simpel sebenarnya. Yang tadi juga sama ya, literasi membaca juga sama. Itu semua pertanyaannya simpel. Tapi memang siswa diajak untuk berpikir dulu. Ya, nggak ujuk-ujuk. Kan kalau Bapak Ibu mau langsung nanya juga boleh ya. Misalnya 371 sebutkan gitu ya. Apa nilai angka satuannya, terus apanya. Mereka pasti bisa kalau ditanya kayak gitu ya. Oh iya, angka ratusannya 3, angka puluhannya 7, angka satuannya 1. Tapi kalau ditanya seperti ini, nah itu belum tentu bisa dijawab. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh soal literasi numerasi berikutnya, misalnya ya. Membuat bolu kukus. Ini masih soal kelas 5. Fitri akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep, ia memerlukan 1/5 kilo gula. 1/5 ya. Kemudian 1/4 kilogram tepung, serta 150 gram mentega dan 300 gram bahan lainnya. Fitri memerlukan 1/5 kilogram gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditunjukkan pada gambar berikut. Berapa gram katanya gula yang harus dikurangkan. Nah, ini juga nggak sulit gitu ya. Kalau anak bagus dalam perhitungan pecahan, dia kan akan dengan mudah, oh ya 1/5, 1/5, berarti kan 2/10, 2/10, 0,2. Sementara ini, tapi ini banyak yang harus dihubungkannya ya Bapak Ibu. Jadi dia memang harus memiliki kemampuan yang lain, literasi yang lainnya. Ya, kayak mengubah gram ke kilogram. Kemudian mengubah pecahan biasa ke 0, itu apa namanya? Desimal. Jadi harus memiliki beberapa kemampuan gitu ya. Baru anak tersebut bisa memecahkan soal yang ini gitu ya. Pertanyaan yang kedua, jika Fitri membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung gitu ya. Kemudian mentega yang dibutuhkan dalam kilogram adalah berapa? Ya. Ini soal yang sederhana Bapak Ibu. Tapi yang seperti ini boleh kita katakan kalau kita kasih indikator soal, ini bisa masuk ke analisis. Kenapa? Karena ketika anak ini mau memecahkan masalah yang diberikan, ya, dia perlu memerlukan beberapa tahapan. Misalnya kayak ini, tahapannya dia harus mampu mengubah 1/5 kilogram itu berapa gram. Nah, sebelum ke berapa gram kan dia harus bisa mengubah dulu 1/5 ke desimal, ya. Nah, baru dari desimal tadi ubah ke gram, karena si timbangannya ini menggunakan gram, gitu ya. Jadi perlu beberapa tahap untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ini juga sama, gitu ya. Jadi tidak dengan mudahnya langsung bisa dijawab oleh siswa. Kemudian ada juga literasi sains, ya. Nah, kalau saintifik itu ini bacaan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kecakapan ilmiah, ya.
Isi bacaannya dapat berupa ilmu antariksa, medis, gizi, ya, fisika, cuaca, dan sebagainya. Pokoknya yang menyangkut tentang sains, ya. Oke, nah ini strateginya bimbinglah cara mengidentifikasi pertanyaan sehingga memperoleh pengetahuan baru, kemudian jelaskan fenomena ilmiah, ya, serta cara mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, kemudian sampaikan karakteristik sains, kesadaran tentang bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan, alam, individual, dan seterusnya, ya. Contoh yang sains ini misalnya, gambar 1, aku bumi, tempat kalian tinggal dan bermain dengan ceria. Ini gambar 1. Gambar 2, tetapi ada beberapa kegiatan manusia yang membuatku sakit. Nih ya. Gambar 3-nya, untunglah ada anak-anak baik yang mau menolongku. Mereka inilah para penolongku. Nih ya. Oke. Gambar 4-nya, terima kasih sudah merawatku, teman-teman. Nah, pilihlah jawaban lebih dari 1. Makhluk hidup apa saja yang hidup di bumi? Nah, makhluk hidup apa saja yang hidup di bumi? Ya, ini memang pertanyaannya nggak langsung ada di kaitannya dengan soal, ya. Tapi kan kemudian si anak bisa berpikir ada apa saja gitu ya di bumi itu. Makhluk hidupnya. Ini seharusnya sih gambarnya bisa mendukung ya. Kayak ada pohon, binatang, dan seterusnya. Gitu ya. Makhluk hidup pertanyaannya kan. Gedung kan bukan misalnya ya. Di gambar 3, Bu. Di gambar 3, Bu, di situ kan menyebutkan ada gambar 3 itu ditunjukkan ada manusianya, ada pohon yang ditanam sama anak-anak kecil, Ya. jadi Ya, jawabannya itu. Cuman nggak ada itunya, apa? Ada hewan nggak sih? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Nggak ada jadi hewan. jawabannya hanya manusia sama tumbuhan aja kalau dilihat dari Hewannya nggak ada. Oh, gitu ya. Tapi anak yang lebih cerdas kan ada hewan gitu ya. Hewannya di mana? Dia nyari-nyari hewan. Oke ya. Nah, untuk IPS ini ada literasi sosial budaya. Ya. Nah, ini berisi bacaan berisi informasi yang mencerminkan kondisi dan nilai sosial budaya. Kemudian isi bacaannya dapat berupa transportasi publik, permainan tradisional, perekonomian, atau apa ya, makanan khas, kebiasaan masyarakat, dan seterusnya. Termasuk mungkin sosial budaya ya. Oke, ini strategi yang bisa kita laksanakan. Berikan penjelasan terkait kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosial. Ya. Kemudian berilah kemampuan interaksi sosial antara dirinya dengan anak-anak dan atau orang dewasa di dalam atau di luar sekolah. Kemudian berikan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Ya. Contoh soalnya misalnya seperti ini. Perhatikan beberapa gambar berikut. Ini gambarnya ada apa aja? Ini gambar zaman kapan gitu ya. Kemudian ini ada orang yang lagi apa ini, mabuk atau apa? Kemudian ini ada yang main kartu. Ini apa ini? Judi sambung ayam. Sambung ayam. Judi Ya. ayam. Kenapa namanya sambung ayamnya? Sabung, Bu. Sabung. Apa sambung? Sabung, Bu. Sabung. Sabung. Sabung, bukan sabung. Sabung. Kalau orang Sunda mah nyebutnya ngadu hayam, ya. Oke. Beberapa gambar tersebut menunjukkan contoh tradisi budaya Mekah sebelum masuknya Islam. Pilihlah jawaban lebih dari 1. Akibat dari banyaknya perilaku tersebut bagi lingkungan kita adalah apa? Gitu ya. Jawabannya boleh lebih dari 1. Nah, ini kan anak akan menganalisis berdasarkan gambar tersebut. Kira-kira apa yang cocok? Apakah memberikan contoh yang kurang baik bagi anak-anak di sekitarnya? Kalau misalnya ini, kesepian kampung akan berkurang. Gara-gara rame banyak yang mabuk, judi, dan Sabung seterusnya. ayam. Ya. Kemudian
menambah pekerjaan pimpinan lingkungan untuk membubarkannya. Kan luar biasa ya kalau pemikirannya ada yang seperti itu. Atau misalnya tidak memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bermain tradisional. Ini tapi yang ngasih pilihan jawabannya juga unik juga ya. Kalau saya mungkin nggak akan seperti ini ya. Ya, mungkin ini dilihat dari sisi sosial budaya ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah survei karakter. Ya, survei karakter ini lebih kepada menilai emosional, ya, emosional sikap dari siswa. Dan ini sebenarnya nggak ada benar salah ya, nggak ada benar dan salah. Jadi Bapak Ibu kalau membuat soal survei karakter itu jawabannya tidak ada yang benar dan salah. Tapi biasanya berdasarkan mana jawaban terbaik. Kayak inilah, mungkin kayak ini. Kalau di sini pakai penskoran ya. Misalnya kalau jawab A dia dapat skor full 4. Kalau jawab B 3, jawab C 2 dan jawab D 1. Misalnya nih, unik juga misalnya ya. Jadi berdasarkan tingkat kedewasaan berpikir siswa gitu ya, menjawabnya itu. Contoh soalnya, Doni berminat mengikuti seleksi beasiswa yang diadakan oleh sekolahnya. Seleksi tersebut untuk memilih satu orang penerima beasiswa dengan materi seleksi A, B, dan C. Banyak teman Doni yang berminat untuk mengikuti seleksi tersebut. Doni memiliki kelemahan pada materi A. Ya. Namun syarat lolos seleksi ini harus mendapatkan nilai tinggi pada semua materi. Apa yang harus dilakukan oleh Doni? Nah, kalau melihat pilihannya, ini nggak ada yang salah. Yang A mengikuti bimbingan belajar materi A yang menjadi kelemahannya. Yang B menggunakan waktu luang untuk belajar semua materi. Yang C-nya fokus untuk memperoleh nilai optimal pada materi yang ia kuasai. Yang D berharap bisa mengerjakan semua materi tes yang diujikan. Nah, yang D ini cuma berharap aja ya. Nah, kira-kira kenapa yang poin A ini skornya paling besar? Ya. Sementara yang lainnya ini berkurang satu-satu kan, kalau menjawab B skornya cuma 3. Kalau jawab C skornya cuma 2. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menganalisis juga kenapa si pembuat soal ya menempati A itu skornya tertinggi. Nah, dia ngasih alasan karena permasalahan utama si Doni ini adalah kelemahannya pada materi A. Ya, sehingga solusinya ya harus mengikuti bimbingan belajar materi A yang menjadi kelemahannya. Dengan melakukan bimbingan belajar, Doni akan sangat terbantu. Sehingga kekurangan yang dimiliki oleh si Doni ini bisa dilengkapi. Katanya seperti itu. Ya. Oke, yang lain dianggap kurang ya. Jadi yang A ini lahirnya karakter tanggung jawab. Ya, yang B-nya rasa ingin tahu karena dia ingin menggunakan waktu luang ya untuk belajar semua materi. Ya, nggak mungkin karena tidak terlalu mempedulikan bahwa dia sebenarnya kelemahannya itu hanya pada materi A. Ya. Kemudian fokus untuk memperoleh nilai optimal pada materi yang ia kuasai. Sementara kan tadi syaratnya yang lolos itu yang memang harus tinggi nilainya pada semua materi. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, survei karakter. Nah ini contoh lainnya ini yang pernah saya berikan kepada Bapak Ibu misalnya, Budi diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sedang sakit. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan, ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah yang hari itu juga harus dibayarkan. Tindakan yang sebaiknya yang dilakukan oleh Budi adalah A. Segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. B. Memberikan semua uang untuk membayar sewa rumah ibunya. C. Menggunakan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya. D. Meminta izin teman-temannya meminjam uang untuk membayar sewa. Nah, kalau ini mungkin ya Bapak Ibu juga tetap bisa memberikan skala kepada jawaban
yang terbaik gitu ya, berdasarkan tingkat kedewasaan emosional siswa ya. Misalnya di sini mana Bapak Ibu yang paling matang sisi emosionalnya, harus menjawab yang mana menurut Bapak Ibu? D, Bu. Yang A. Yang D. Nah, Bapak Ibu aja udah beda tuh ya. Yang A apa? Segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya. Kalau yang D, meminta izin teman-temannya meminjam uang untuk membayar sewa rumahnya. D. Yang A. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah ya. Tapi sekali lagi, ini mungkin nanti ke kematangan emosional. Kalau secara apa ya, sisi kedewasaan, ini harusnya yang mana sebenarnya yang paling benar untuk dilakukan? Yang A, Bu, tanggung jawab. Bagi bentuk tanggung jawab. Amanatkan. Yang A itu tanggung jawab. Ya, tujuan pertamanya kan mengumpulkan sumbangan. Ya, kalau sumbangan itu dikumpulkan, ya harusnya memang diberikan. Ya, diberikan kepada temannya yang sakit. Tapi kalau dia melakukan D juga, sebenarnya nggak masalah kalau diizinkan oleh temannya. Iya. Nanti uangnya dikembalikan dan setelah dibayar itu diberikan lagi gitu ya kepada yang berhak menerima. Tapi di sana kan ada proses ini ya, tanggung jawabnya sebenarnya dari sisi itu ya berkurang karena dia tidak langsung menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak, sekalipun boleh-boleh saja gitu ya mengambil keputusan yang D itu gitu. Nah, kalau yang B dengan C kan ini jelas ini ya kurang baik gitu. Oke lah, itu gambarannya ya Bapak Ibu. Atau yang ini nih. Dewi menemukan uang yang jatuh di halaman sekolah. Dia ingin mengembalikan uang tersebut, tetapi tidak tahu siapa pemiliknya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Dewi adalah A. Menyerahkan uang tersebut kepada guru, membiarkan saja, bertanya kepada beberapa teman, atau membawanya pulang. A jawabannya. Jawabannya A. Ya. Sebenarnya tapi nggak salah juga Anak mau pintar. melakukan yang lain juga ya. Bu. Biarkannya saja. Itu ya boleh-boleh aja ya. Bertanya ke beberapa teman juga, siapa tahu memang ada Bagus teman itu. yang ini ya, yang tahu gitu siapa yang uangnya jatuh. Membawanya pulang, mau lapor boleh aja. Iya ya. Jadi memang pertanyaannya unik ya. Tapi kita tentu berharap siswa kita punya kedewasaan berpikir ya, yang paling simpel itu ya menyerahkan uang tersebut kepada guru sebagai orang yang paling bertanggung jawab di sekolah gitu ya. Membiarkan saja boleh gitu ya, apalagi kalau misalnya nggak tahu sama sekali itu uang siapa, kata orang tuanya misalnya kalau nemu uang di jalan jangan diambil, dibiarin aja gitu. Bisa jadi itu juga benar. Atau bertanya kepada beberapa teman, siapa tahu ada temannya yang jatuh uangnya, itu juga sebenarnya boleh ya. Membawa pulang untuk lapor ke ibunya itu juga boleh. Kata ibunya nanti infakkan aja ke masjid. Itu juga kan salah gitu ya. Jadi ya ini soal terbuka. Tapi tentu Bapak Ibu harus memberi scoring untuk setiap jawaban dari siswa ini. Ya. Oke Bapak Ibu, kayaknya cukup lah ya untuk AKM dan survei karakter ini. Ini ada chat banyak banget ya. Kalau Pak Iman yang nemu bagaimana? Tanya Pak Iman ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu mau saya ini lihat tugasnya, ini yang AKM ini belum saya nilai nih. Atau mau diskusi atau mau gimana? Saya pinginnya lihat soal AKM yang Bapak Ibu buat. Boleh? Boleh Bu, jadi Boleh, kita Bu. tahu mana yang bentuk apa yang kemana evaluasi yang benar itu bagamana, Iya. soalnya Yang dia sain bingung, Bu, agak Bu. bingung Bu yang sain. Saya lihat sebagian aja ya, karena nggak mungkin kita ambil evaluasi semuanya. Oke, nanti kita lihat punya siapa gitu ya yang terpilih. Yang terpilih, bukan yang terpilih, karena kita random aja ya Bapak Ibu.
Kita lihat tugas yang AKM. Saya langsung share dari websitenya aja. Oke, ini punya siapa nih? Wih, Bapak Ibu. Nih mau punya siapa nih? Ayo. Ya, Bu Bu Iin, Bu. Iin, ayo Bu Iin. Oh, Bu Iin. main pertama. Bu Iin itu selalu pertama saya periksa. Namanya nggak tahu paling atas terus. Dan yang terakhir itu Bu Rina. Bukan Bu Rina, ada satu lagi siapa? Ada yang namanya Teni, lupa saya. Oke, ini punya Bu Iin ya. Nah, penilaian AKM. Ini yang literasi. Anak gembala dan serigala. Ceritakan bla bla bla. Hidup seorang anak gembala yang bekerja pada saudagar kaya dan seterusnya. Pertanyaannya adalah urutkan peristiwa yang terjadi sesuai dengan bacaan. 1. Anak gembala merasa bosan menggembalakan domba. 2. Datang serigala memangsa domba yang digembalanya. 3. Anak gembala membohongi warga. 4. Majikan anak tersebut berpesan untuk meminta tolong kepada orang desa setempat. Urutkan, jadi ini minta diurutkan. Nah, menurut Bapak Ibu, ini udah cocok belum sebagai soal AKM? Ayo. Ya, bisa masuk, Bu. Masuk ya. Oke ya. Kemudian, nah setelah membaca cerita ini masih bersambung ya. Jadi stimulusnya ada di cerita yang tadi. Kemudian ini masih dipakai di soal nomor 2. Setelah membaca cerita, seorang anak mengatakan kepada temannya, kenapa ya warga tidak mau menolong anak gembala itu? Kemudian temannya berkata, kenapa juga harus menolong anak gembala? Kan dia sudah membohongi warga. Apa yang dapat dikatakan temannya untuk mendukung pendapatnya? Jawabannya tidak ada yang akan percaya kepada anak yang suka bohong. Oke ya. Ini juga oke kalau menurut saya ya, Bapak Ibu. Kalau nomor 3, mengapa anak gembala berbohong kepada warga? Oke lah, ini juga masih masuk. Pesan utama cerita. Oke. Nah, kalau yang numerasi ini menjodohkan. Jodohkanlah nilai pecahan yang sama di sebelah kiri dengan jawaban di sebelah kanan. Berarti ini gimana nih, Bu In? Kiri dan kanan, berarti ini ke sini gitu? Iya, yang ABCD ke yang EFGH. Nah, ini bisa nggak Bapak Ibu yang soal numerasi ini? Bisa Bu, itu kan penalaran. Biasanya pakai itu. Pecahan Dari senilai persamaan senilai. Pecahan senilai. Persamaan senilai ini kan 2/3, berarti nanti jawabannya 2/3 itu yang sama dengan 4/6. 4/6 ya. Nah, ini akan lebih bagus Bu kalau misalnya Ibu menggabungkan beberapa literasi numerasi yang lain. Kalau ini kan masih pecahan sederhana semua ya bentuknya. Jadi dia tinggal mengubah yang ke yang lebih sederhana aja gitu kan. Dari yang tadinya ya pecahan senilai lah ya. Nah, kalau Ibu misalnya bisa menggabungkan kayak desimal gitu ya atau pecahan campuran, itu kayaknya lebih asik ya, lebih asik. Artinya ada beberapa kemampuan yang dituntut untuk bisa menyelesaikan penjodohan ini ya. Kalau kemarin kan materinya di pecahan senilai Bu, jadi belum sampai ke pecahan campuran atau pecahan apa gitu. Jadi cuma khusus untuk pecahan senilai. Oh ya. Nah, kalau baru menggabungkan satu konsep, mungkin Ibu
bagusnya sih dikasihnya mungkin tetap ada literasinya, ya, ada literasinya apa misalnya berupa soal cerita atau apa. Kalau menurut saya kalau baru ini saja gitu ya, baru mengubah pecahan senilai saja, nah ini nanti literasi numerasinya kurang masuk sebenarnya, ya, literasi numerasinya kurang masuk. Bisa kayak soal adonan kue yang tadi ya, bisa seperti itu, menggabungkan beberapa konsep ya, atau cerita aja lah ya, kayak cerita misalnya belanja atau apa gitu ya, mungkin seperti itu. Kalau menjodohkan kayak gini, ini untuk anak dengan kemampuan literasi yang biasa-biasa juga kemungkinan dia akan mudah untuk menjawabnya ya. 2/3, 4/6, setengah, kan berarti kemana 8, setengah kemana 2/4 dan sebagainya gitu ya. Nah ini saya pikir ini perlu ini lagi ya, modifikasi lagi supaya lebih masuk gitu ya ke soal AKM. Nah kalau nomor 6, berikan tanda checklist pada jawaban yang sesuai. Setengah adalah pecahan yang nilainya sama dengan 5/10. Oke, nah Win ini kan AKM-nya berarti berdasarkan ini ya, yang sedang diajarkan Materi yang kemarin. Materi yang sedang berlangsung ya Bu? Iya. Nah, jadi kembali lagi kepada tadi ya, AKM itu karena tidak ada sekat-sekat tadi indikator ya dan sebagainya, tetap dibuatkan indikator sebenarnya. Cuman indikatornya memang tidak mengacu kepada ya sesuai dengan apa yang sedang berlangsung di kelas gitu ya. Jadi kalau di kelas sekarang misalnya baru sampai kepada pecahan senilai, terus AKM-nya di sana tidak harus ke sana gitu ya acuannya. Jadi tetap karena dia mengukur kemampuan literasi, maka harus bisa kita gabungkan beberapa konsep gitu ya, tidak hanya satu konsep yang dimasukkan gitu ya. Jadi kalau yang literasi membacanya udah oke tadi ya, cuman masuk ke literasi matematika ini lebih masuk kepada konsep-konsep tertentu ya. Tadi konsep pecahan senilai itu. Bagusnya tetap bisa menggabungkan beberapa konsep di sini gitu ya. Nah, kalau konsep matematikanya misalnya belum banyak yang dipelajari, mungkin kemampuan literasi yang lainnya yang dikembangkan. Apakah membaca atau apa gitu ya, ditambah misalnya literasi menjumlahkan, mengurangkan atau apa gitu ya, dibuat jalan cerita, mungkin itu akan lebih baik ya. Sarannya untuk Buin ya. Yang sains, Pulau Jawa pada peta tersebut ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah ini gimana Bapak Ibu? Ada yang mau kasih komentar? Menurut saya itu IPS ya Bu ya, sosial. Sosial ya ini ya Bu ya? Betul, kalau menurut saya itu sosial. Sosial. Atau Buin salah namain nih, ini sains. Ini geografi ya kalau di ini tuh IPS geografi ya. Oke, kemudian yang nomor 8. Centanglah pernyataan berikut pada kotak yang benar. Jeruk adalah buah yang mengandung vitamin C. Mobil dapat berhenti saat direm karena menggunakan gaya gravitasi bumi. Pisau merupakan contoh pesawat sederhana berupa bidang miring. Nah ini boleh ya, kayak gini boleh. Nah ini boleh sains ya. Tapi kalau yang nomor 7 ini lebih cocoknya di IPS ya. Berarti IPS masuknya ke tadi ya, sosial budaya. Literasi sosial budaya. Nah yang survei karakternya, di kelasmu terdapat siswa yang pandai, namun karena beberapa faktor ia jarang masuk sekolah. Pada saat pembagian rapor, dia menjadi juara kelas. Sikap kamu adalah A. Protes kepada wali kelas karena dia jarang masuk dan tidak pantas menjadi juara kelas. B. Menerima kenyataan karena dia anak yang pandai. C. Acuh tak acuh karena itu bukan urusan kita. D. Mencoba mencari tahu
kenapa wali kelas memberikan peringkat pertama kepada siswa tersebut? Jawabannya D. Kenapa jawabannya D, Bu? Kalau menurut saya itu, Bu, belum tentu belum tentu orang yang tidak masuk itu tidak mengerjakan tugas. Seperti saya kalau di sekolah, kalau ada anak yang tidak masuk, itu saya minta untuk melihat catatan temannya, apakah memang ada tugas. Kadang juga saya kirim lewat Japri dari papan tulis di foto. Jadi tidak bisa dijadikan patokan bahwa tidak masuk itu tidak mengerjakan tugas. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Nah, saya tanya Bu Yun dulu nih, kenapa jawabannya D? Karena bisa saja anak itu tidak masuk, ada keluarganya yang sakit atau bagaimana gitu. Mungkin punya alasan tersendiri yang hanya tahu, yang taunya hanya mungkin wali kelas saja, mungkin seperti itu, Bu. Tapi jadinya dia kepo banget sih anak itu, ya enggak sih? Kepo tuh sebenarnya banyak nggak bagusnya ya dalam hal-hal. Ya maksudnya kan dianya juga pengen jadi peringkat, Bu. Jadi pengen cari tahu lah bagaimana caranya supaya dia bisa jadi peringkat juga. Iya. Nah makanya untuk di survei karakter ini bagusnya jawabannya tidak seperti ini ya. Jadi Ibu bisa memberikan skala kayak yang tadi, seperti yang tadi itu ya. Jadi jawaban yang paling dewasa kira-kira di sini antara A, B, C, D itu apa? Kemudian tingkat kedewasaan kedua yang mana, ketiga sampai yang paling tidak dewasa itu yang mana ya, secara emosional ya kita menerima ininya. Cuman Bapak Ibu juga berpikirnya harus dewasa juga ya supaya jawabannya juga tercermin kedewasaan berpikir gitu. Jangan saya emang ngerasa yang benarnya ini. Ternyata secara umum orang tidak setuju bahwa yang benarnya itu misalnya ya. Nah, harusnya kan kalau menurut saya ya, secara kedewasaan berpikir, ya ini kan kompetisi kelas. Sikap pertama yang harus ditanamkan kepada seorang anak ketika guru sudah memutuskan, ya dia harus menerima kenyataan dari hasil gurunya itu. Ya, itu sikap kedewasaan pertama. Kalau dalam pikiran saya ya. Yang keduanya, yang misalnya skalanya lebih rendah, dia boleh mencari tahu misalnya ya kenapa gurunya ngasih si anak itu peringkat pertama misalnya ya. Yang ketiganya boleh protes ya karena merasa masalahnya Bu Dona tadi ya bukan dia tidak masuk tapi jarang masuk. Kalau jarang masuk ini bisa kena juga ke penilaian karakter ya. Kalau bagi guru mungkin ini bisa mengurangi nilai juga ya kalau jarang masuknya tanpa keterangan yang jelas gitu ya. Jadi ini permasalahan juga. Nah, jadi Bapak Ibu mohon berhati-hati juga ketika membuat soal survei karakter, kemudian kita memetakan mana soal dengan tingkat kedewasaan berpikir paling bagus, kedua, ketiga skalanya. Nah, itu juga mohon dipertimbangkan dengan baik. Jangan sampai misalnya anak sudah berpikir baik secara emosional, terus kemudian kita kasih skala yang tidak semestinya, ya. Nah itu juga kan kasihan, gitu ya. Nah seperti ini. Kemudian yang nomor 2-nya, hari Senin adalah hari yang istimewa di sekolahmu, di mana mengikuti upacara bendera adalah hal wajib. Kamu ditunjuk menjadi pemimpin upacara di hari itu. Bagi siapa saja yang datang terlambat akan dikenakan sanksi yang berat, apalagi jika ia menjadi petugas upacara. Pada saat akan berangkat ke sekolah, salah seorang temanmu mengalami kecelakaan di jalan karena masih pagi, jalan masih sepi, tidak ada orang lewat. Jika kamu menolongnya, kamu akan terlambat sampai di sekolah. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ini jawabannya A. Menolong temanmu meskipun harus terlambat datang ke sekolah. Membiarkan temanmu karena takut kesiangan, tetap berangkat ke sekolah sambil minta tolong ke rumah terdekat. Dia meminta maaf kepada temanmu karena tidak bisa menolong dengan alasan kesiangan. Nah, ya misalnya tadi sikap yang paling dewasanya yang A, ya. Kemudian kita kasih skala yang poinnya 3 misalnya. Ya, yang A misal 4, yang 3 yang mana nih Bapak Ibu? Yang 3 yang mana?
C kayaknya, Bu. C. C. Oke, yang C. Yang dua yang mana? Yang D. Yang D. D. Nah, yang D. satu yang B. Nah, kayak B. gitu ya. Nah, itu kalau secara umum sepakat kan kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi tolong Bu Iin mungkin ini soalnya udah bagus, hanya di skala penilaiannya tolong diperbaiki ya. Kemudian soal nomor 3, Dodo adalah anak yang baik. Suatu hari ia terkena razia karena ketahuan membawa benda tajam ke sekolah. Kamu mengetahui jika Dodo membawa pisau bekas mengupas buah sepulang sekolah yang kebetulan disimpan di tas. Dodo dibawa ke ruang BK oleh guru. Guru tidak mengizinkan seorang pun berbicara dan harus melanjutkan pelajaran. Sikap kamu sebaiknya, ini jawabannya B. Menunggu jam istirahat dan menjelaskan kepada guru kalau Dodo tidak bersalah. Tetap berbicara dan membela Dodo karena ia tidak bersalah. Tetap diam karena merasa itu bukan urusan kita. Memberitahu ketua kelas untuk mengatakan kalau Dodo tidak bersalah. Oke, misalnya yang skala 4-nya adalah yang B, kemudian skala 3-nya yang mana nih Bapak Ibu? D Yang A kayaknya. mungkin? D. D mungkin. D. Yang Yang D. 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 Yang D. Oke. Yang duanya yang A. A. Kemudian yang satunya yang C. Ya. Oke lah Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Mungkin untuk Bu Iin ya. Kita lari ke yang lainnya. Lari dulu. Mau siapa nih? Punya saya, Bu, pengen tahu, Bu. Boleh. Pengen tahu, Bu, kesalahannya. Masih ngeblank, Bu. Enggak lah, insya Allah ya udah bagus kok. Soalnya nggak pernah di sekolahan, belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Oke. Nah, itu mengerjakannya malam. Kan baru satu kali. Baru satu kali ya, memang ya baru satu kali. Baru 1 tahun berjalan. Oke, ini punya Bu Lady, ya. Iya. Nggak paham itu, isi aja. Kita lihat nggak pahamnya itu seperti apa ya. Ini ininya ya, kisi-kisinya. Iya. Oke, kita lihat langsung ke soalnya aja. Ini kemampuan literasi membaca. Perkembangan tumbuhan dengan biji. Nah, ini dari judulnya saya sih mendebaknya ini harusnya ke mana nih? Bapak Ibu. Apa, Bu? Science. Science ini. Tapi ada membacanya, Bu. Ada literasinya. Kenapa? Ada literasi yang membaca dulu, ada teksnya gitu. Karena karena saya indikatornya materinya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi membacanya tentang ini perkembangbiakan tumbuhan. Kita lihat aja dulu ya. Bagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Biji merupakan alat untuk melestarikan keturunan tumbuhan yang bersangkutan. Biji biasanya dihasilkan oleh tumbuhan yang berbunga. Selain untuk perkembangbiakan, biji juga merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan yang digunakan oleh organisme lain untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Pertanyaannya adalah, tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Oh, ini ya, Bu. Urean. Iya. Ini soalnya tipenya urean. Nah, Bu Laili, jadi walaupun memang ini ada bacaannya, ini tetap nanti mengukurnya adalah kemampuan literasi sains. Ya. Jadi memang literasi itu harus ada bacaannya atau stimulus apa aja gitu ya. Jadi kalau kemampuan literasi membaca itu lebih ke umum,
ya. Lebih ke umum, bacaannya mungkin ya konteksnya sehari-hari ya. Tapi kalau materinya udah spesifik seperti ini masuknya ke kemampuan literasi sains. Saya nyambungnya ke materi sih, Bu. Materi di kelas juga. Oke, ya. Jadi pokoknya tentang perkembangbiakan aja. Oke, ya. Jadi ini alasannya sama mirip nih dengan Bu Iin tadi ya. Karena materi yang sedang berjalannya tentang perkembangbiakan ini tumbuhan ya. Oke, nah kemarin saya kan sudah sampaikan kalau AKM itu memang tidak harus mengacu kepada indikator yang sedang berlangsung atau yang sudah dipilih ya. AKM itu bisa bebas menyangkut mapel apa saja, indikator apa saja. Yang penting di sana memang menguji kemampuan literasi ya. Tapi ini masuk sebenarnya ke soal AKM, cuman tadi yang diujikannya ini adalah yang diuji adalah literasi sains ya, bukan literasi membaca. Ini literasi numerik. Ibu sedang membuat cemilan kue kering, roti lapis, dan roti gula. Ini 6 piring kue kering, 4 piring roti lapis. Ini 6 piring, Bu. 3 piring roti nanti gula. dikali. Ya. Cemilan akan dibagikan sama banyak kepada Ayah, Rendra, dan Bagus. Berapakah masing-masing kue yang akan didapat Ayah, Rendra, dan Bagus? Oke, jadi ini diapain nih, Bu? KPK, Bu. KPK dari 6, 4 sama 3. Jawabannya 12. FPB nantinya, cari FPB. FPB. Oh iya, FPB dari FPB. Oke, FPB ya. Oke, bisa lah ya. Kemudian pemilihan ketua kelas. Hari ini siswa kelas 6 MI Babus Salam sedang memilih ketua kelas. Buatlah hasil pemilihan ketua kelas dengan menggunakan urus. Ternyata setelah dilakukan pemilihan kelas, jumlah kurusnya ada 25. Apakah hasilnya sesuai dengan jumlah siswa kelas 6 MI Babus Salam? Apa ini? Pen-pen. Pen-pen? Pen-pen itu apa, Bu? Nama desa, jadi Babus Salam nama Pen-pen desa. namanya. Di atasnya nggak ada pen-pen ya, Bu? Ke bawah ada pen-pennya, jadi saya bingung apa itu pen-pen ya. Oke. Nah, ini gambar ini ngebantu untuk apa, Bu? Boleh di? Gimana, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 24 anak. Oh, berarti ada kelebihan 1 turus gitu ya? Nah, iya. Oke. Nah, ini bisa ya. Jadi dia harus memiliki kemampuan menghitung dulu dibandingkan dengan informasi atau data yang dia punya. Gitu ya. Oke, ini kunci jawabannya. Ini literasi sains. Melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih disebut perkembangbiakan atau boleh lihat untuk yang sainsnya. Contoh perkembangbiakan dengan cara tunas. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan yang cara perkembangbiakannya sama dengan gambar di atas. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau soalnya seperti ini gimana? Bukan menunjukkan literasi, Bu. Nah, ini ya. Mungkin sebenarnya karena kurang distimulus. Ya, kurang. Jadi tidak ada stimulus yang diberikan. Jadi kalau misalnya diberikan satu cerita dulu ya tentang perkembangbiakan tumbuhannya, apa satu wacana atau apa gitu ya, atau bisa berupa gambar atau apa, kemudian siswa misalnya diminta untuk menganalisis apa yang terjadi, mungkin itu bisa masuk ya. Tapi kalau nanya langsung seperti ini nanti lebih ke hafalan juga ya. Jadi melekatnya atau jatuhnya sari ke kepala putih. Nah, ini dihafal juga sebenarnya udah bisa dapat jawabannya. Ini juga sama contoh perkembangbiakan dengan cara tunas ya. Kalau yang ini yang nomor 3,
tumbuhan yang cara perkembangbiakannya sama dengan gambar di atas. Ini gambar apa sih, Bu? Strawberry. Oh, strawberry. Oke, ini sebenarnya yang nomor 3-nya bisa lah ya, bisa gitu ya. Cuman mungkin harus diperjelas. Apa dikasih cerita dulu gitu ya. Terus gambarnya juga mungkin harus cukup jelas ya dibaca oleh siswa supaya tidak menyimpulkan kalau ini misalnya oh itu tomat atau apa gitu ya. Ternyata strawberry gitu. Nah, mungkin ada sedikit wacananya atau beberapa kalimat ya tentang stroberinya ini. Kemudian nanti diminta misalnya tumbuhan apa saja yang perkembangbiakannya sama dengan stroberi. Mungkin pilihannya enggak satu ya Bu bagusnya supaya dia literate. Rumput sama apa misalnya ya. Cabai sama apa, jahe sama apa, bawang merah sama apa gitu ya. Bisa menggabungkan beberapa konsep, beberapa literasi sehingga tadi tercapai gitu ya. AKM-nya itu bisa tercapai. Kemudian perhatikan gambar berikut. Tanaman tersebut berkembang biak dengan cara, nah ini juga, ini soal seperti ini, nah termasuk yang nomor 5, 45, ini juga saya pikir tinggal dimodifikasi aja Bu. Karena kalau hanya seperti ini nanti jatuhnya belum memenuhi tadi kemampuan, mengukur kemampuan literasi sainsnya. Karena ini hanya satu konsep yang harus dikuasai oleh siswa. Sementara kalau kita mengukur kemampuan literasi itu ya berarti harus menggabungkan beberapa konsep ya tentang sainsnya itu sendiri sampai siswa kemudian bisa menjawab soal tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya mau bicara tentang tanaman tersebut berkembang biak dengan cara apa? Mungkin Ibu bisa kasih satu wacana global tentang perkembangbiakan tanaman gitu ya. Ada yang berkembang biak dengan cara bertunas atau apa. Kemudian nanti meminta siswa misalnya boleh pakai benar salah atau sesuai tidak misalnya kayak Bu In tadi. Masya Allah, rupanya ya untuk menarik satu kesimpulan gitu ya dari wacana tersebut. Nah, kalau seperti ini saya rasa ini masih kurang ya, masih kurang kalau untuk soal AKM. Yang nomor 2. Ini masih sains, Bu. Masih. Perhatikan gambar berikut. Untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3, tumbuhan kecambah sebelum mempunyai tunas dan daun dapat memperoleh sumber utama makanan dari calon tumbuhan baru itu disebut. Nah, ini gambar intinya berarti ya. Masya Allah. Ini gambar intinya. Yang bertugas melindungi biji. Nah, ini sebenarnya oke ya, Bu. Tapi perlu sedikit pengembangan. Ya. Jadi, kalau stimulusnya seperti ini, nanti menjawabnya akan lebih sulit. Ya, menjawabnya akan lebih sulit. Ini kan Ibu hanya mengatakan embrio calon tumbuhan baru. Ya. Kemudian selimut biji melindungi biji. Kotiledon sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Oh, ini sebenarnya udah ada jawabannya ya. Udah ada jawabannya. Nah, ini kalau misalnya sedikit dimodifikasi, ya sedikit dimodifikasi, jangan informasi untuk menjawabnya itu jangan langsung disebutkan di sini. Ya, ini kan kayak selimut biji melindungi biji, berarti jawabannya kan yang bertugas melindungi biji adalah selimut biji. Itu terlalu mudah, gitu ya, terlalu mudah. Bukan masalah terlalu mudahnya juga, tapi si anak tidak ada proses untuk berpikir dulu, ya, untuk menggabungkan beberapa konsep ketika menjawab soal tersebut, gitu ya. Jadi ini harus dimodifikasi supaya bisa masuk. Sama ya yang nomor ini, oke. Nah, survei karakternya
Udin diajak temannya, apakah ini bisa dibesarkan? Nah, kita besarkan sedikit. Udin diajak temannya bermain sepatu roda di taman dekat rumahnya. Tetapi waktunya bersamaan dengan jadwal bimbingan belajar matematika. Udin sudah memiliki kesepakatan dengan orang tuanya untuk tidak bolos. Apalagi melihat nilai matematikanya yang turun akhir-akhir ini. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Udin adalah tetap bimbel dan meminta temannya untuk menunda bermainnya, tetap mengikuti bimbingan belajar, tetapi meminta izin pulang lebih awal. Meminta izin kepada orang tua untuk sekali ini saja membolos bimbingan belajar. Mengikuti ajakan temannya karena bermain sepatu roda adalah hobinya. Nah, ini jawabannya yang mana, Bu? Yang tertinggi skalanya? D. Yang D. D. Yang D. Ya. Mengikuti yang ini, yang ini. D apa B? D. Oh, D. Mengikuti ajakan temannya karena bermain sepatu roda adalah hobinya. Nah, kalau Bapak Ibu yang lain kira-kira gimana? Jawaban yang menurut Bapak Ibu paling dewasa secara emosional itu yang mana? A, Bu. A. A. Yang A. Nah, Bu Leri udah beda nih sama temennya. Oke. Ini tipe Bu Leri itu tipe seperti ini kayaknya nih, udah ketahuan nih. Tapi sebenarnya bagus ya. Kayaknya malas, Bu. Oke, ya. Benar-benar blank. Ya, sebenarnya di sini komitmen ya. Sikap yang dikembangkannya komitmen yang A ini. Kalau yang D ini juga bagus, tapi ini sebenarnya dia egois ya. Dia tidak mengikuti kesepakatan dengan orang tuanya yang sudah menyepakati untuk tidak bolos bimbel. Tapi secara hobi ya memang saya hobi itu gitu ya. A tetap mengikuti bimbel tapi meminta izin pulang lebih awal. Ini juga sebenarnya boleh. Jadi mungkin skalanya ini 4, yang A, yang skalanya 3 yang mana nih? B. Yang B kayaknya, Bu. B. Skalanya 2. C. C. Nah, ini malah yang paling ini ya, paling Ya. Itu ajakan temannya karena bermain sepatu roda adalah hobinya. Oke. Ya, jadi itulah. Ya, kita harus membuat skala penilaian survei karakter ini harus mengikuti kesepakatan umum. Jangan karena misalnya Bu Leli hobinya main sepatu roda, terus jawaban tertingginya yang D. Ya. Nah, ini mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. Oke. Ya, seperti itu mungkin ya untuk Bu Leli kita lihat satu lagi lah. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Jadi ya, Rada punya gambaran gitu. Masih blank tadi. Ya, tapi ini lucu, Bu, benar lucu. Ya, oke lah. Untuk Bu Leli mungkin itu ya. Kita lihat yang lainnya supaya berarti tidak harus sama untuk literasi, tidak harus sama dengan materi yang diajarkan, Bu ya? Enggak, Bu. Kalau AKM itu memang dia menggabungkan semua konsep. Jadi kalau AKM-nya untuk kelas 5 SD apalagi ya, berarti dia gabungan seluruh konsep dari kelas 1 sampai konsep kelas 6 sebenarnya ya, yang termasuk yang belum diajarkan. Dan juga AKM untuk kelas 1 SD. Nah, kalau untuk kelas 1 SD berarti AKM-nya lebih kepada wawasan gitu ya. Mungkin literasi numerasinya juga sederhana, tapi ya tetap memerlukan proses berpikir ya. Disesuaikan dengan tingkat berpikirnya ya, seperti itu. Siapa nih yang mau dilihat lagi? Bu. Enggak. Yang mau dilihat siapa? Bu Dona, Bu. Bu Dona, Bu. Bu Dona. Biasanya kan paling bagus. Bu. Mana nih Bu Dona? Biar dicontek, Bu. Di atas, Bu, di atas. Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan. Ya. Kemarin itu kan tugasnya mengevaluasi ya, Bu ya. Ternyata setelah saya beres mengirim,
tanya teman-teman itu bukan membuat evaluasi, tapi membuat soal AKM. Sedangkan yang saya buat itu evaluasi dari, saya hanya ngambil 5 soal untuk literasi saja, tidak membuat untuk numerik sama sains, tapi saya fokusnya ke evaluasi setiap soal sesuai dengan yang kayak pilihan ganda kompleks itu, Bu. Jadi mungkin punya saya yang aneh sendiri dari satu kelas, Bu. Sebelumnya saya minta maaf. Ini saya yang salah ngasih informasi atau gimana? Tapi berarti saya suruhnya minta soal ini ya, membuat soal AKM ya? Saya ngelihat judul yang ada di apa ya, yang belajar itu, kontrak belajar, judulnya adalah membuat evaluasi pembelajaran. Setelah saya beres, kebetulan saya ada acara, jadi udahlah belum saya ganti dulu, nanti kalau Ibu meminta ganti seperti teman-teman membuat soal, hanya soal ya Bu ya, membuat hanya soal, ya hari habis ini langsung saya kerjakan gitu Bu. Udah itu aja. Oke Bu, tidak apa-apa. Kita lihat dulu aja, boleh? Oke, ini teh Asa punya Bu In tadi, sama nggak? Kelihatan yang sama hanya nomor satunya, tadi juga kaget kok sama gitu. Iya, nomor satunya ini mirip sama ya. Di sebuah desa hiduplah seorang sama nih. Kapan segerombolan serigala benar-benar datang dan memangsa domba yang digembala? Tapi soalnya berbeda ya. Oke, kapan segerombolan serigala benar-benar datang dan memangsa domba yang digembala? Nah ini boleh-boleh aja ya, boleh. Kemudian, nah ini ada karakter yang diharapkan, terus evaluasi. Oke, ini analisis ya jadinya. Kemudian layang-layang Alphard. Mengapa Alphard sore itu berada di lapangan? Berilah tanda centang pada pilihan jawaban yang benar. Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Oke, ini juga masuk ya. Bisa, kemudian ini yang literasi apa ini? Sama Bu. Literasi membaca aja. Tidak literasi membaca. Termometer adalah perangkat yang dapat mengukur suhu atau perubahan suhu. Termometer digunakan secara luas dalam bidang industri untuk mengendalikan suatu proses studi cuaca dalam bidang medis dan dalam penelitian ilmiah. Pertanyaannya, jodohkan jenis termometer dengan tujuan penggunaan. Iya Bu, sains Bu, baru ya, sadar. Iya baru. Ya, jadi walaupun ada bacaannya ya, tetap ini ke sains ya, karena sains itu karakternya kan beda ya. Mengukur suhu badan pengunjung pusat perbelanjaan saat pandemi COVID. Ini termometer apa nih? Kunci jawabannya Bu, saya buat tadi. Yang di bawah. 1D, termometer dinding, termometer infrared. Oke, ini juga bisa. Kemudian ini literasi apa nih Bu? Setiap hari Senin, oh ini survei karakter. Sekolah Aisyah melaksanakan upacara bendera. Sebelum upacara dimulai, mereka berbaris dengan tertib dan rapi. Semua siswa mengenakan seragam dengan atribut lengkap. Tetapi ada beberapa siswa yang tidak mengenakan atribut sekolah. Ketika upacara selesai, siswa yang tidak mengenakan seragam lengkap mendapat hukuman dari guru kelas masing-masing. Apa tujuan yang dilakukan guru kelas untuk memberi hukuman bagi siswa yang tidak berseragam lengkap? Untuk menanamkan, oh, Ibu ini udah bagus ininya ya, stimulusnya. Nah, pertanyaannya barangkali yang perlu diubah, ya. Nah, dari pertanyaan ini kira-kira Bapak Ibu apa yang bisa dimunculkan? Pertanyaan apa yang bisa dimunculkan? Misalnya ya, apa yang
dapat dilakukan oleh siapa ini? Aisyah, ini tokohnya di sini. Apa yang dilakukan oleh Aisyah jika misalnya mendapatkan hukuman dari guru karena apa tadi? Tidak berseragam secara lengkap. Misalnya ya, pilihannya bisa apa? Melakukan atau apa? Taat dengan hukuman yang diberikan oleh guru atau protes atau apa mirip-mirip yang tadi lah polanya ya. Tapi pertanyaannya bukan untuk mengukur sebentar. Ya, jadi tujuan survei karakter ini bukan ini ya. Apa ini kan pertanyaannya apa tujuan yang dilakukan guru kelas untuk memberi hukuman bagi siswa yang tidak berseragam sekolah. Jadi kalau kayak gini berarti bukan untuk mengukur karakter siswa. Ya, sementara dari survei karakter itu justru yang ingin kita ketahui adalah apa karakter yang akan muncul dari siswa ketika dia diberikan satu masalah. Gitu ya. Nah, dari cerita Bu Dona ini masalahnya bisa apa aja kan, misalnya dapat hukuman dari guru. Kemudian kita ingin tahu ketika dapat hukuman dari guru, respon siswa itu harus seperti apa, gitu ya. Apakah menerima hukuman tersebut misalnya ya dengan sabar ya, atau misalnya melakukan protes, atau misalnya tidak mengikuti arahan guru untuk melakukan hukuman, atau misalnya apa kabur dari kelas atau apa misalnya ekstrimnya. Nah, intinya mah jawabannya harus dapat mengukur karakter siswa, gitu ya, harus dapat mengukur karakter siswa. Jadi yang ini perlu diubah pertanyaannya, ya. Baik, Bu. Iya, kemudian yang berikutnya, Ayah Ridho sakit keras, dia sangat kedinginan. Ibu meminta Ridho untuk membeli 1 ikat kayu bakar di pasar dekat rumah. Ridho berangkat dengan penuh semangat. Akhirnya ia berhasil membeli kayu, ia pun bergegas pulang. Di perjalanan ia melihat banyak anak bermain bakar-bakaran. Ia pun tertarik dan ikut bermain. Ridho asik membakar ubi bersama teman-temannya, ia lupa dengan perintah ibunya. Kayu bakarnya habis untuk membakar ubi. Ia pun pulang tidak membawa apa-apa. Ibu Ridho sangat marah karena sikapnya yang keterlaluan. Ridho pun menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Pertanyaannya, apakah kalian setuju dengan yang dilakukan oleh Ridho? Jelaskan alasanmu. Nah, ini dari bacaan ini sebenarnya ini bisa kita modifikasi menjadi beberapa pertanyaan, ya. Tapi tentu bukan setuju atau tidak setuju ya, karena kalau survei karakter itu bentuknya hampir semuanya memang bentuknya pilihan ganda, gitu ya, pilihan ganda dengan tapi bukan benar salah, tapi dengan skala penilaian tadi 4, 3, 2, 1. Jadi kalau dari pertanyaannya mau seperti ini, Bu Dona bisa memodifikasi pertanyaannya, misalnya cut aja pertanyaannya sampai di sini. Akhirnya ia berhasil membeli kayu, ia pun bergegas pulang. Di perjalanan ia melihat banyak anak bermain bakar-bakaran. Ia pun tertarik, misalnya titik aja sampai di sini. Sikap apa yang harus dilakukan Ridho, misalnya, ya. Nah itu, 1, bermain bakar-bakaran dengan temannya sampai kayu bakar habis. 2, pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar, izin ke temannya tidak ikut main misalnya. 3, apa gitu ya. 4, apa gitu. Nah itu kan kita bisa mengukur karakter apa yang akan dipilih oleh siswa ketika menghadapi masalah tersebut, gitu ya. Jadi ini sebenarnya stimulusnya sudah bagus, tinggal pertanyaannya dibuat dimodifikasi lagi ya Bu ya. Jawabannya bisa ada di sini. Jadi ini boleh dibuat pilihan jawabannya ya. Apakah Ridho asik membakar ubi bakar sampai kayu bakarnya habis atau gimana gitu ya. Oke. Ya, barangkali itu untuk Bu Dona. Mungkin karena ada
kesalahan dalam membaca perintah ya. Jadi mungkin ada agak sedikit berbeda produknya ya, tapi masih nyambung lah ya. Oke, Bu Castina mau ambil kacamata dulu boleh, ada yang izin ke belakang silahkan ya. Kita sudah jam 3 lewat Bapak Ibu. Mau diteruskan atau cukup? Nah, mungkin cukup aja ya. Kita sudah sudah mendapatkan gambaran tentang AKM ya, soal AKM dan survei karakter itu seperti apa. Ada yang sudah bagus, ada yang perlu sedikit diperbaiki, ada yang perlu sedikit dimodifikasi ya. Yang pasti Bapak Ibu bisa melakukan memberikan soal AKM ini di kelas masing-masing ya. Ada juga AKM yang memang diberikan secara nasional tadi hanya kepada kelas-kelas tertentu. Nah, untuk AKM mungkin seperti itu, survei karakter juga ya sudah gambarannya mungkin sudah cukup jelas. Nah, Bapak Ibu untuk tugas hari ini itu kan membuat RPP. Nah, RPP itu akan dibuat selama 3 hari dengan 3 buah RPP. Jadi hari ini RPP 1, hari Senin RPP 2, hari Selasa RPP 3. Nah, Bapak Ibu untuk RPP 1 ini punya waktu yang lebih luang ya. Tapi kalau mau mengerjakan lebih cepat lebih bagus, jadi bisa lebih cepat beristirahat ya dan mengerjakan yang lainnya. Nah, RPP 1 ini silahkan bebas sebenarnya ya. Tapi saya memberikan saran supaya RPP 1 ini sesuai dengan instrumen yang sudah dibuat lebih dulu. Bapak Ibu kan sudah membuat apa? Analisis pengembangan materi ajar. Kemudian sudah membuat media pembelajaran. Sudah membuat LKPD. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa digunakan sebagai instrumen di dalam RPP yang akan dikembangkan ya. Karena ketika kita diminta membuat RPP berarti RPP-nya harus lengkap dengan semua lampiran instrumennya termasuk LKPD, kemudian instrumen penilaian kognitif pengetahuannya, sikapnya dan keterampilannya gitu ya. Kemudian media pembelajarannya dan sebagainya. Jadi harus lengkap gitu yang diminta oleh jurusan PPG seperti itu. Nah, RPP ini yang kemudian nanti akan dibuat menjadi video pembelajaran dan video pembelajaran sebagai sumber belajar ya. Boleh tiga-tiganya seperti kata Pak Nablur dulu atau Bapak Ibu boleh memilih salah satunya. Kembalikan sesuai kesanggupannya ya. Yang memilih 3 berarti belum tentu juga mendapatkan nilai yang terbaik ya. Tergantung kembali kepada kualitas video dan video pembelajaran sebagai sumber belajar gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk RPP kedua ketiganya, nah itu bebas, silakan. Materinya bebas. Kalau Bapak Ibu punya RPP yang sudah lengkap gitu ya, dan RPP-nya sudah bagus, silakan boleh menggunakan RPP yang ada. Tinggal melakukan modifikasi saja misalnya ya. Karena kalau kita buat lagi dari awal tentu itu akan lebih lebih sulit. Nah, saran dari saya atau anjuran dari saya, setiap RPP itu harus menggunakan model pembelajaran yang terkini. Ya. Apakah mau menggunakan paling minimal itu ya scientific learning atau discovery learning dengan 5M-nya ya. Atau kalau Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan problem based learning ya atau project based learning, boleh menggunakan 2 model pembelajaran itu. Nah, konsekuensinya apa? Kalau mengacu kepada model-model pembelajaran itu, maka tahapan pembelajarannya itu harus muncul pada kegiatan inti. Ya, kayak PBL itu punya berapa tahapan, maka nanti di kegiatan inti harus muncul tahapan-tahapan tersebut, gitu ya. Karena saya menemukan tidak sedikit judulnya pakai PBL, tapi pas muncul di RPP PBL-nya nggak ada, nggak muncul, gitu ya. Jadi itu harus bunyi ketika ada di kegiatan pembelajaran, ya. Bu Dona, gimana Bu Dona? Enggak? Sebentar Bu, ini saya ingin mengkonfirmasi. Kalau tidak salah waktu Zoom sama Pak Hamzah atau sama waktu pembukaan itu diharapkan untuk tahun ini itu RPP-nya PBL.
PBL. Nah, sedangkan Ibu tadi boleh memilih baik kalau memang belum bisa menggunakan yang lain. Yang jadi masalah sekarang adalah apakah tetap harus PBL ataukah boleh untuk memilih yang lain, itu aja Bu. Ya, jadi memang kalau kita mengikut perkembangan terkini ya memang PBL itu ya yang disarankan. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya membuat 3 RPP, tetap nanti itu yang ujung-ujungnya di PTK-kan itu yang PBL sebenarnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat 3-3-nya sudah berbasis PBL itu lebih baik, gitu ya. Tapi misalnya dari 3 saya mau pakai 2-nya yang udah ada aja, misalnya pakai scientific learning ya nggak masalah. Tapi tetap nanti yang dipilih untuk dilanjutkan ke fase PPL itu mungkin yang PBL-nya itu, ya. Jadi silahkan. Kalau bisa 3-3-nya berbasis PBL lebih baik, gitu ya, Bapak Ibu. Tapi dari 3 itu minimal ada 1 yang menggunakan PBL. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup ya sepertinya untuk RPP. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Mungkin kita kalau Ibu, Apwan. Ya, mangga Ibu. Ini Ibu mau konfirmasi untuk kontrak belajar besok. Kalau di kontrak belajar hari ke-7 besok tanggal 28 ada tugas. Apakah libur apa masuk ya? Biasanya hari Ahad itu libur ya? Iya, libur, tapi ini di kontrak belajarnya ke hari ke-7 tanggal 28 Agustus itu ada tugasnya. Nanti saya coba lihat lagi ya, Bu. Itu saya tuh dapat kontrak belajarnya dari jurusan PPG, terus saya nggak lihat tuh. Oh, libur. Ya. Tapi, semoga libur ya, Bu. Harusnya libur. Iya. Libur ya, Pak Nablur? Libur, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi digeser ke hari Senin ya. Ya, jazakilah Bu. Iya, terima kasih Pak infonya Pak Nablur. Ya. Ya libur ya Bapak Ibu hari Ahad biar kita Iya, Bu. stres. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan waktu liburnya yang 1 hari untuk benar-benar beristirahat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Maaf, Bu. Kita tutup ya. Ya, sama-sama. Mutia silakan Mutia. Sebentar Bu. Ini Bu, kalau yang RPP itu kan formatnya kadang suka berbeda-beda ya Bu. Kita pakai yang mana harus lengkap apa yang gimana Bu? Atau seperti contoh di modul kan di pengembangan RPP ada ya contoh dua format contoh apa pakai yang itu atau gimana Bu? Makasih ya. Bu. Sebenarnya kalau dari PPG jurusan PPG sendiri itu memperbolehkan format lengkap atau mau format 1 halaman juga tidak masalah. Tapi mau format lengkap ataupun yang 1 halaman yang dibuat harus tetap RPP lengkap. Ya Bapak Ibu, jadi isinya sama aja. Nanti ujung-ujungnya sama aja ya. Kalau mau diseragamkan boleh, nanti saya kasih formatnya gitu ya. Kalau mau pakai format sendiri juga seragam aja. Biar seragam. Seragamin aja. Baik, nanti saya kirimkan ya. Nanti saya kirimkan. Biar nggak bingung. Oke, siap-siap. Ya. Baik, Bapak Ibu sudah menjelang asar ya. Hatur nuhun semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup aja dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Pak Nablur. Bapak Ibu semuanya, hatur nuhun, selamat beristirahat ya di Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk menutup Zoom. Hatur nuhun Ibu. Sama-sama.